saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Di 107.8 jumpa kembali di malam hari ini, tepatnya di hari Selasa sahabatku, dalam program Refleksi. Seperti biasa kami akan menemani ruang dengar sahabat sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi dan juga pembelajaran yang luar biasa di malam hari ini sahabatku, dan dengan pembicara kita yang pastinya akan memberkati kita dengan materi yang sudah dipersiapkan. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti flyer yang sudah dibagikan, sudah hadir di studio bersama dengan Rio. Dan untuk sahabatku di Kota Ambarawa dan sekitarnya maupun dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, sahabat yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri yang mendengarkan dan menerima pancaran kami melalui live streaming di suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box Online. Ya, sudah bersama dengan Rio di studio Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio. Salam untuk semua sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya. Apa kabar ini? Kabarnya selalu dahsyat luar biasa. Wow. Iya, dan kami percaya sahabatku, sahabat juga dalam keadaan yang sehat luar biasa, karena shalom daripada Bapa Yahweh atas kita semua. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga seperti biasa kami akan mengundang atensi sahabat untuk bergabung di dalam pertanyaan maupun konseling di malam hari ini, baik seputar materi kita ataupun sahabat mempunyai pertanyaan lainnya, bisa bergabung di 0816654532. Sekali lagi di 0816654532. Dan juga bagi sahabat yang mau bertanya tapi tidak ingin namanya disebutkan, tenang, tidak akan kami bacakan atau menyebutkan nama sahabat. Ya baik Dedi, ya. Di malam ini kita akan bahas tentang apa nih Ded? Saya sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan, saya beri judul permisif. Permisif itu bukan permisi. Ya, memang judul ini dibuat karena terinspirasi dari tingkah laku seseorang yang sangat berambisi ingin menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nanti saya akan sebut namanya karena sudah menjadi berita viral dan bukan rahasia lagi. Mungkin Rio juga sudah langsung bisa menangkap inspirasi ini. Siapa orang yang saya maksud nanti saya akan sampaikan. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya, ada sebuah rahasia atau pembahasan yang menarik pastinya di malam hari ini, dan pastinya akan ada pesan Tuhan juga yang akan kita dapatkan dan kita belajar bersama-sama di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baik, sekali lagi Rio ingatkan di 081 bagi 0816654532. Bagi sahabatku yang mau bergabung silakan di malam hari ini sudah kami buka, jadi sampai nanti sahabat mendengarkan materi, mungkin sahabat mau bertanya, silakan langsung saja bergabung di malam hari ini. Ya baiklah sahabat yang ada di rumah dan juga Dedi yang ada di studio, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita akan masuk pada materi kita tentang permisif. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, apa sih permisif itu? Awalnya orang selalu berpikir bahwa permisif itu permisi yang pasif. Tetapi sebetulnya secara etimologi, permisif itu menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa permisif itu bersifat terbuka, serba membolehkan, suka mengizinkan. Tetapi kalau secara umum adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Cara yang normal, wajar, legal sudah ditempuh. Maka cara yang abnormal, yang tidak wajar, yang ilegal juga diterjang dengan tidak memperdulikan akibat dan efeknya terhadap orang lain. Ini istilahnya orang EGP gitu. Emang gua pikirin urusan orang lain.
maupun terhadap lingkungan sekalipun, bahkan dampak terhadap negara sekalipun. Yang penting pokoknya tujuannya tercapai. Nah, bentuk yang abnormal, tidak wajar dan ilegal, misalnya menipu. Menipu ini salah satu diantaranya adalah hoax, membuat hoax, menyuap, lason hara atau lidah jahat seperti melakukan fitnahan, menjatuhkan atau menghancurkan karier orang lain, bahkan merusak institusi serta tatanan agama sekalipun. Nah, ini kan ngeri sekali kalau melihat orang model seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, karena saya adalah seorang rohaniwan, apakah ada di dalam firman orang yang seperti itu? Ternyata tertulis dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-25 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Omri melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan dia melakukan kejahatan lebih dari semua pendahulunya. Jadi ini orang yang paling jahat di dalam kisah kasus para raja. Nah, apa yang dilakukan Omri? Memberitakan berita hoax terhadap orang Israel. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 16 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan setelah rakyat yang berkemah itu mendengarnya, mereka mengatakan Zimri telah bersekongkol dan telah membunuh raja. Maka seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, berkuasa atas Israel pada hari itu di perkemahan. Itu berita hoax yang diungkapkannya. Kemudian membunuh saingannya. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 21 sampai 22 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kemudian rakyat Israel terbagi menjadi 2 bagian. Ya, biasa kalau ada berita-berita yang negatif kan membuat terjadinya perpecahan. Seperti yang terjadi di Indonesia pada saat pemilihan gubernur di Jakarta, kan banyak berita-berita hoax, dan ini membuat rakyat terbelah. Sebagian rakyat itu mengikuti Tibni anak Ginat untuk menjadikannya raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni anak Ginat. Lalu Tibni mati, maka Omri memerintah. Ini saya juga kadang bingung nih, Rio. Kenapa orang-orang yang jahat itu kok ya banyak pengikutnya begitu ya? Orang-orang yang benar seperti yang kemarin saya sampaikan di dalam firman itu, orang yang benar malah dianggap sesat. Orang yang membual-bualkan ajaran lama yang tidak punya dasar dianggap yang berdasar. Nah, di negara kita ada orang yang modelnya jahat seperti itu demi tujuannya tercapai. Maka permisif pun dilakukannya. Dan ini termasuk serakah. Nanti saya akan buktikan. Jadi siapakah orang tersebut dan di mana permisifnya? Nanti kita dengar di session yang kedua. Akan seru. Saya akan sebut namanya, karena ini termasuk pelecehan terhadap institusi keagamaan Nasrani khususnya. Ya, ini dulu Rio sebagai pembukanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pembahasan tentang permisif di malam hari ini di sesi yang pertama ini sudah bisa nih mengundang atensi sahabat. Bagi yang mau bertanya silakan di 081 6654532. Jangan kemana-mana sahabatku. Setelah ini kita akan masuk pada sesi yang kedua, dan sekali lagi kami sudah membuka untuk atensi pertanyaan dan konseling di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bagi sahabat yang ada di luar kota dapat mengikuti dan mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online. Kami akan kembali, jangan kemana-mana selepas lagu pujian berikut ini. Karena kasih-Mu aku di sini, tanpa kasih-Mu
aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku. Oh.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini dengan pembahasan kita yaitu permisif yang disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Bagi sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532. Baik sahabat yang mau bertanya seputar materi di malam hari ini ataupun sahabat mau konseling, dan nanti akan bersama-sama kami bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya baik Dedi, kalau tadi di sesi yang pertama kita sudah membahas nih, kita sudah membuka, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Silakan. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, di sesi yang kedua ini seperti pertanyaan tadi, di negara kita siapa yang melakukan permisif? Coba tebak di hati sahabat Surya Kebenaran dulu sebelum saya sebut namanya. Saya yakin sahabat Surya Kebenaran pasti sudah menebak dengan jitu. Sudah? Oke. Ya, orang itu tidak lain adalah Bapak Pendeta Yohanes Anies Rashid Baswedan. Maaf saya berani sebut ini dengan lantang karena ini bukan untuk ikut-ikutan berpolitik, tetapi karena dia sudah merusak tatanan organisasi kekristenan. Bagaimana Pendeta Yohanes Anies Rashid Baswedan ini melakukannya? Ini sama saja dengan serakah. Yang menjadi pertanyaannya, di mana keserakahannya? Yang pertama, beliau ini mengaku sebagai orang Islam soleh yang taat kepada Al-Quran, sebagai penegak khilafah karena menerima dukungan kaum khilafah dan kaum Wahabi yang merasa paling Islami. Ada yang tanya kepada saya tentang masalah ini. Menurut Pak Yakub, kaum Wahabi dan khilafah baik atau tidak? Saya katakan baik. Pertama, karena ada pengikutnya. Kalau tidak baik, tentu tidak ada pengikutnya. Tetapi memang tidak cocok untuk negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama. Di negara Arab sendiri yang sesama Islam, pengajaran kaum khilafah dan Wahabi sudah dilarang dan bahkan jadi terlarang. Yang mengajarkannya akan dihukum pancung. Artinya negara Arab sendiri yang sumbernya Islam sudah menyadari bahwa ajaran kaum khilafah dan Wahabi ini tidak cocok diterapkan di dunia modern yang multi etnis dan multi agama ini. Jadi bukan lagi berbicara karena harus kembali ke zaman dulu, tetapi karena kita hidup, kaki kita menginjakkan tanah di zaman masa kini yang mau tidak mau melibatkan multi etnis dan multi agama. Yang kedua, karena kaum Wahabi dan khilafah berpikir dengan satu sistem, maka Indonesia dikiranya akan maju. Ya, saya katakan baik sih pemikiran itu, karena akan seragam. Karena kalau seragam kan jelas Rio, ya, sahabat Surya Kebenaran. Kalau ada yang tidak sama atau berbeda akan langsung kelihatan. Namun sayangnya tidak melihat dan tidak mempelajari bahwa di negara-negara Arab ajaran khilafah dan Wahabi sendiri sudah menolak. Kenapa? Karena ternyata tidak membuat negara menjadi maju, malah terjadi peperangan yang hebat. Seperti Suriah misalkan sampai sekarang masih menjadi negara yang amburadul, tidak karu-karuan. Itu yang pertama. Jadi mengaku sebagai Islam soleh, itu keserakahannya. Dari Islamnya Islam yang paling soleh lah ya, tetapi menyandang gelar pendeta, Pendeta Yohanes Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, merusak tatanan institusi dunia kekristenan dengan menerima nama baptis Yohanes dari Rumah Doa Alfa Omega Sentani, Papua, tanpa menerima Yeshua yang selama ini bernama Yesus di Indonesia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya baptisannya tersebut tidak sah dengan nama Yohanes itu. Terbukti yang bersangkutan walaupun pada saat diberi nama Yohanes tidak menolak, artinya dia menerima, tapi tidak berani mengucapkan Selamat Natal. Sementara Rumah Doa Alfa Omega yang ada di Sentani, Papua sendiri ternyata sesat karena mengajarkan ritual tanpa busana, bahkan ada yang hamil segala. Nah,
serakah karena segala gelar keagamaan apapun diterima demi syahwat politiknya. Inilah yang disebut permisif, yang sudah dieksposkan masuk ke kelenteng, berdiri di depan sesembahan yang ada di kelenteng tersebut dengan kusuk dan membawa hiyo atau dupa sembayang. Mungkin juga minta agar tujuan politiknya terpenuhi walaupun sistem permisif yang dilakukannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata tahun 2007 telah pernah menyandang gelar Sing setelah disematkan turban oleh komunitas Sikh di Sikh Temple Gurdwara Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tepatnya di hari Minggu siang, tanggal 7 Mei tahun 2017. Jadi beliau ini merupakan, kalau menurut saya, orang pertama yang berhak masuk Guinness Book of Record, penyandang gelar keagamaan multi etnis dan agama terlengkap di dunia. Nah, saya katakan ini permisif. Kenapa? Karena jadi mencampur adukkan keyakinan, yang penting tujuan politiknya tercapai. Nah, ini kan tidak benar yang seperti ini. Tujuan politiknya tercapai itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Kemudian untuk selanjutnya, nah, ini saya katakan sama saja dengan pelecehan dan pelanggaran norma keyakinan. Seperti kalau misalkan saya dinobatkan oleh kelompok muslim menjadi ustadz Islam misalkan, dan saya mau menerimanya, itu sama saja dengan saya permisif atau melecehkan dengan melanggar norma keyakinan. Kenapa? Karena saya tidak mengimani Al-Quran dan saya tidak memahami Al-Quran. Ini baru pelecehan. Itu sebabnya saya mengatakan kasus pendeta Yohanes Anies Rashid Baswedan ini, karena bagi saya ini betul-betul merusak tatanan keyakinan orang yang sudah terpola dengan baik. Buktinya dinobatkan oleh kelompok di Papua yang tidak sama dengan Kristen pada umumnya, tetapi sudah melanggar norma-norma kesopanan, juga diterimanya. Padahal sesama umat Islam saja tidak menyetujuinya, karena permisif, serakah demi mendapatkan dukungan, agama pun dirangkumnya semua. Artinya kalau saya boleh sebut, ini iman gadu-gadu. Bukan hanya makanan yang gadu-gadu, tetapi juga iman juga ada gadu-gadu. Saya tunjukkan bukti-buktinya dan bagaimana sikap orang Islam yang tidak setuju dengan tingkah laku permisifnya pendeta tuteler Yohanes Anies Rashid Baswedan. Kenapa saya katakan pendeta tuteler? Karena dia tidak perlu menyandang sekolah pendeta, tidak perlu juga belajar Alkitab. Yang penting pakai stola sudah jadi pendeta dan senyum-senyum lagi. Nah, ini kan aneh gitu. Ini yang betul-betul permisif kalau menurut saya, Rio. Jadi melegalkan segala cara. Diharapkan pokoknya semua semua agama itu mendukung dia. Dia lupa kalau politik identitas yang dia lakukan ketika mau jadi gubernur di DKI itu tidak bisa hilang di dunia internet multimedia. Jadi mau dihapus model seperti apapun tidak akan bisa hilang. Mohon maaf sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya menyampaikan ini bukan karena saya membenci pribadinya, tidak. Ya, karena kita dilarang membenci, tetapi saya membenci tingkah lakunya yang betul-betul merusak tatanan teologia, dan kalau menurut pendapat saya ini melecehkan dunia kekristenan, termasuk juga melecehkan dunia agama lain. Cuman kan kita enggak tukang demo, enggak tukang ganggu urusan orang. Ya, sekedar tahu saja bahwa ini tidak benar. Itu yang disebut dengan permisif. Semua penceramah yang hebat-hebat, yang top-top, yang mengatakan kalau mengikuti orang kafir menjadi kafir, kalau masuk gereja kafir murtad, orang-orang itu diem semua. Penceramah itu diem semua ketika Anies Baswedan
diberi nama julukan baptis Yohanes. Ketika Anies Baswedan mengunjungi gereja, semua diam, penceramah-penceramah hebat. Tidak ada satupun yang mengkafir-kafirkan, tidak ada satupun yang memurtad-murtadkan. Penceramah hebat itu demikian garang ketika Gus Miftah masuk gereja. Penceramah garang sekarang terdiam, terpesona dengan datangnya Anies ke gereja. Dengan datangnya Anies mendapatkan nama baptis Yohanes, semua diam. Bagaimana konsistensinya dari para pendakwah itu? Bagaimana integritas dari para pendakwah yang dulu dengan hebat berteriak seorang muslim masuk ke gereja berarti kafir karena mengikuti orang kafir, mengucapkan Natal menjadi kafir. Tetapi sekarang diam 1000 bahasa, diam terpekur, menunduk, lesu. Ketika Anies Baswedan ke gereja, ketika Anies Baswedan mendapatkan nama baptis Yohanes, demikian cerita daripada sandiwara yang tidak lucu, sangat tidak lucu dan murahan. Kita kenal Anies yang kampiun tata kata. Air banjir jadi parkir air, pohon ditebang untuk disehatkan. Korupsi jadi kelebihan bayar, sampai APBD yang kelebihan bayar, dan seterusnya. Tergantung apa yang diniatkannya. Lah, sekarang ini ada video yang katanya Anies dibaptis. Namanya menjadi Yohanes. Hukum baptis sendiri adalah penyucian dosa dan keimanan. Artinya kalau Anies dibaptis, dia sudah mengaku dirinya keluar dari Islam. Tapi kalau Anies yang jawab, bisa sejuta tafsir. Karena kita tahu, semua yang dilakukannya untuk kepentingan politik. Bakar hiyo di kelenteng sudah, dibaptis sudah. Habis ini acara di pura, wihara, dan bisa juga rumah bordir. Tapi sejak Indonesia ada, baru kali ini ada orang yang nafsunya jadi pemimpin kayak kesurupan. Mau jadi gubernur, umat Islam dibelah. Ini mau jadi presiden, Indonesia dicacah. Pasukan Koplak, Bin Dungu yang mendukungnya pasti senang aja. Tanggapan Kang Jimmy, tokoh masyarakat Karawang izin bertanya terkait yang sedang viral Bupati Serang Banten, tepatnya di daerah Maja, melarang umat Kristiani untuk merayakan hari raya. Izin tanggapan Akang seperti apa, Kang? Itu Bupati ngaco itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya Muslim loh ya. Tapi kan Anda harus ingat, Anda sebagai Bupati itu dilantik dengan kata-kata demi Allah, atas nama Tuhan kita, bagi umat Islam. Bagi non-Muslim, dilantik atas dasar kepercayaan agama masing-masing. Di atas kepala ada kitab suci masing-masing. Dan poin yang pertama yang harus Anda ingat, Anda dilantik adalah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin selanjutnya, Anda dilantik untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin selanjutnya, Anda dilantik untuk selalu bekerja mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Loh, kalau Anda dilantik untuk setia pada Pancasila dan NKRI, terus maksudnya apa Anda melarang umat beragama melaksanakan kegiatan ibadah? Ngaco itu. Jadi saya setuju itu pendapat Presiden. Yang kayak gitu udah berhentikan saja. Gak usah jadi pejabat di negara kita. Jadi pejabat di negara sana saja. Karena negara kita adalah negara kemajemukan, negara Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu, Bos. Harapan Akang ke depan? Ya,
Sudahlah, Indonesia ini sudah adil, makmur, sejahtera. Indonesia ini sudah damai, aman, nyaman. Indonesia tidak seperti Suriah. Indonesia tidak seperti Afghanistan. Indonesia tidak seperti negara-negara Arab lainnya. Kita ini damai kok, damai. Jangan ikut campur urusan hidayah. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini Allah loh dalam Quran. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jadi bupati, bekerja yang benar, bekerja yang baik, sejahterakan masyarakat dengan baik. Itu bagian dari ritual keagamaan kita. Bukan hanya bagian dari Pancasila, tapi agama kita juga mengajarkan seperti itu. Bupati kayak seperti itu harus diberhentikan. Terima kasih. Oke, kan? Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih kok ada orang yang permisif itu? Nanti kita akan dengar di sesi yang ketiga. Oke, baik, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini satu hal yang sangat langka, Didi. Iya, iya. Ada seorang yang bisa di sekolah pendeta, di sekolah teologi ya, bergelar pendeta aja, ketika dia tidak mengembalakan jemaat dipanggil pendeta, dia merasa, aduh saya tidak layak. Dia tidak layak. Iya. Nah, tapi kok ada orang yang tidak pernah menyentuh bangku atau sekolah teologi ya, apalagi sampai mendapatkan istilahnya sebagai seorang pendeta, ini kok bangga sekali gitu. Jadi pendeta tutiler. Tutiler ya. Ini dia. Memang ada seorang pendeta yang tidak sekolah Alkitab ada, tetapi kan dia mempelajari Alkitab. Yes, betul. Nah, ini kan tidak mempelajari Alkitab, tidak sekolah pendeta, tidak apa-apa, dapat gelar pendeta pakai stola. Waduh, senengnya luar biasa lagi. Nah, ini permisif, ini bahaya sekali. Itu yang membuat saya marah sebetulnya. Ya, saya bukan marah kepada pribadinya, tapi marah kepada tingkah lakunya. Karena itu saya sebut namanya biar semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah pelecehan terhadap penistaan terhadap agama lain. Tetapi orang yang seperti ini kok banyak didukung begitu. Ya, itu sih terserahlah. Saya katakan semuanya baik bagi pendukungnya, kan begitu. Makanya dia salah pun ya tidak dianggap salah, karena ini sudah bicara like dan dislike. Ini yang tidak benar. Harusnya kan kita melihat dari sudut yang netral. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang ada di rumah, silakan yang mau bergabung nanti di 081 6654532. Kami akan kembali ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8 dalam program Refleksi. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Engkaulah
jamahan tangan kasihmu. Memang ku tak mengerti apa rencanamu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku. Hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh, selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di malam hari ini dengan pembahasan permisif bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Dan kalau tadi dalam sesi pertama dan sesi kedua
sudah sahabat dengarkan bagaimana ada seseorang nih yang bisa kita katakan serakah ya, atau permisif dalam hal ini ya, sahabatku yang nama panggilannya Anis. Ya kalau di Indonesia Timur ya Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, biasa kalau orang nama Yohanes dipanggil Anis. Jadi pas kasihnya nama itu ya. Pas. Jadi kayak ada cocok loginya. Cocok homologi. Ya. Terus kalau Petrus dipanggil Etu. Gitu. Iya. Terus Samuel dipanggil Sam. Nah terus kayak Sakaria gitu kan dipanggil Saka aja. Jadi ini kayak nama-nama kecil gitu panggilan di rumah. Jadi mungkin pas sekali nih. Karena dia datang ke Papua. Anis ya. Dia panggil Bapak Anis. Jadi Yohanes jadi Anis gitu ya. Itu dia Dedi. Pendeta tituler. Pendeta tituler. Dulu kemarin saya kira tutur tinular. Ternyata tituler ya. Iya, sahabat yang diberkati, terima kasih masih bersama dengan kami. Yang mau bergabung silakan di 08166545532. Baik, Dedi, ini ada pertanyaan datang dari Dokter Ayu. Waduh, luar biasa. Selamat pagi Dokter Ayu. Selamat pagi ya. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada Pastor Yakub dan seluruh jemaat GPF di Ambarawa dan yang ada di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Dokter Ayu. Demikian pun saya mengucapkan selamat tahun baru. Tentu di sana lebih rame, lebih spektakuler dan daripada lebih dingin ya. Dan lebih dingin. Iya, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran, selamat tahun baru 2023. Iya, selamat pagi waktu Kanada, waktu Toronto, dan juga selamat tahun baru juga dari kami Radio Surya Kebenaran kepada Dokter Ayu. Langsung saja pada pertanyaan saya. Yang pertama, efek atau dampak baik dan buruk dari sikap permisif ini seperti apa? Apakah lebih ke arah positif atau negatif, Pastor, jika diterapkan dalam kehidupan keluarga? Karena secara tidak sadar, permisif ini bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Satu pertanyaan yang hebat kalau menurut saya. Memang permisif ini bisa ditinjau dari dua sisi, dua sudut yang berbeda. Jadi tergantung bagaimana orang itu menggunakannya. Permisif yang baik juga ada, nanti juga akan sampai ke sana. Tetapi kebanyakan memang kalau orang menggunakan permisif ini hanya untuk legalitas, untuk mencapai tujuan, tetapi yang bersifat negatif. Ya, sebetulnya semua orang punya tujuan itu baik, tetapi kalau tujuannya dengan cara yang licik, kalau saya boleh katakan, ini yang tidak baik. Ya, jadi tetap seperti yang ditanyakan Dokter Ayu tadi, ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan Dokter Ayu nanti bisa tetap mendengarkan karena akan membahas tentang hal itu. Dan pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, permisif ini termasuk kepribadian, kebiasaan atau perilaku nih Dedi? Kalau menurut saya itu perilaku ya. Kalau kebiasaan itu kan kalau memang terbiasa seperti itu. Jadi saya menilai bahwa di dalam diri manusia itu sebetulnya ada manusia kecil dalam tanda petik. Ini dalam ilmu kejiwaan ya, psikologi. Itu ada manusia kecil yang selalu bertolak belakang, Rio. Yang satu minta ke kanan, yang satu minta ke kiri. Nah, ini nanti dalam khotbah saya pada hari Minggu. Kalau Minggu besok kan saya tidak bisa khotbah karena saya ke Bandung untuk meresmikan GPF baru. Nah, nanti minggu berikutnya mungkin saya akan mengkhotbahkan ini antara manusia kecil yang saling bertolak belakang. Nah, ini juga bisa berbicara tentang dikaitkan dengan permisif. Jadi permisif ini juga ada tarik menariknya ini. Ya, nanti lebih jelasnya kalau digabungkan dengan khotbah saya tentang manusia kecil mungkin bisa lebih jelas lagi. Oke, baik. Jadi kita bisa tunggu jawabannya ya Dokter Ayu. Mungkin di setelah minggu depan ini nanti bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, jadi bisa ikut juga ibadah live streaming melalui YouTube. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu. Melepaskan permisif ini dari diri seseorang, langkah-langkah apa saja yang baik dilakukan? Apakah mengubah pola pikir itu diperlukan? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, permisif pun ada sudut positifnya kalau penggunaannya untuk hal yang positif, begitu.
Jadi sebetulnya ini tergantung dari orang yang bersangkutan. Tetapi yang jelas, kalau kita dekat dengan Tuhan, Ruach HaKodes yang akan memampukan kita untuk melepaskan permisif negatif menjadi permisif yang positif. Ya, karena memang kalau saya boleh katakan, kalau orang sudah terbiasa melakukan hal katakanlah kebohongan begitu, mau menggunakan lie detector juga percuma. Lie detector itu kan merekam frekuensi. Kalau orang berbohong, frekuensinya bagaimana gitu. Tapi kalau orang itu sudah biasa berbohong, frekuensinya akan seperti tidak berbohong. Jadi lie detector itu kelemahannya di situ. Walaupun untuk orang-orang pada khususnya itu bisa dideteksi, tetapi pada orang yang memang biasa berbohong tidak bisa dideteksi, begitu. Seperti apa namanya? Kalau saya boleh katakan, menjadi kebiasaan yang tidak merasa dirinya bersalah, begitu. Ya tentu tidak akan bersalah. Sama seperti handwriting analysis, ya. Pak Simeon kan juga apa namanya punya keahlian di situ, handwriting analysis. Itu kalau di Amerika itu dipakai untuk mendeteksi kejahatan juga, Rio. Jadi orang disuruh menulis. Saya dulu berpikir, kenapa sih orang melamar kerja kok pakai apa namanya disuruh nulis gitu. Saya pikir ya bikin tulisan yang bagus lah gitu. Ternyata tidak soal tulisan bagus. Betul. Jadi ini juga bisa mendeteksi permisif. Jadi permisif ini sebetulnya rentan sekali untuk bisa dideteksi, tetapi kalau sudah terbiasa justru tidak bisa dideteksi. Betul. Nanti kita akan lebih jauh ke sana. Oke. Ya, ini menganalisa dari tulisan ini sangat menarik. Saya lagi belajar juga nih. Kalau Pak Simeon itu ada anunya, ada alatnya juga, karena beliau dulu ikut belajar ini itu. Lagi ikut kursusnya, Dedi. Oh iya. Iya. Jadi bagi sahabat yang di rumah itu tadi ya dari Dokter Ayu, pertanyaan ketiga. Nanti bisa Dokter Ayu ikuti terus materi malam hari ini, bisa menemukan jawabannya juga. Dan terakhir ditutup, terima kasih Pastor Yakub, Elohim Yevarek Otka. Amin, amin. Terima kasih juga Dokter Ayu sudah ikut bergabung. Kita lanjutkan nih, Dedi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amos Ari. Iya. Selamat malam Pak Ari. Iya. Shalom. Amin, amin. Apakah permisif bisa dikatakan pembiaran? Nah, ini. Permisif bisa dibiarkan pembiaran. Jadi pembiaran gitu. Dan apa dampaknya? Nah, yang jadi pertanyaannya pembiaran atas diri orang yang bersangkutan atau atas orang lain, karena ini juga bisa ditinjau dari dua sudut yang berbeda. Kalau dari sudut orang yang membuat permisif, ya jelas itu pembiaran. Memang seperti itu maunya begitu. Tetapi juga bagi orang yang mendengarkan itu lain lagi, gitu. Jadi tergantung dari sudut mana melihatnya, Pak Ari. Ya, dan apa dampaknya nih, Didi? Ya. Dampaknya yang jelas ya seperti yang tadi ditanyakan Dokter Ayu. Kalau permisif itu digunakan untuk hal yang positif, ya hasilnya positif. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif, ya hasilnya negatif. Jadi seperti pisau. Pisau itu tergantung kita menggunakan untuk apa? Untuk memotong-motong apa buah-buahan misalkan, atau untuk bunuh orang. Komputer pun begitu. Komputer pun ini sebetulnya netral, ya, tergantung bagaimana menggunakannya. Lah permisif pun sebetulnya kan itu artinya kan menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Kalau untuk hal yang positif, misalkan seperti saya sendiri misalkan permisif di bidang kebenaran, pada tahun 2001 itu kan belum banyak, Rio, ya. Dan kalau saya melakukan permisif, tentu akan berdampak terhadap diri saya sendiri. Dan ternyata terbukti saya harus disingkirkan, dipecat, diusir malam hari, dilaporkan polisi, dilaporkan ke jihad, dilaporkan ke Departemen Agama dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak yang harus saya terima. Karena saya berpikir ini satu kebenaran, segala macam cara harus saya tempuh. Caranya apa? Misalkan bikin
kaos ada tulisannya Yahweh, mobil ditulis Yahweh, terus cetak topi ada Yahweh, pokoknya segala macam, terus ada seminar-seminar dan sebagainya. Itu kan segala macam cara ditempuh untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Supaya nama Yahweh diproklamirkan di negara kita, gitu. Nah, ini kan permisif yang positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ya siap enggak menghadapi tantangannya, gitu. Begitu, Rio. Oke, baik. Terima kasih, Dedi. Ya, terima kasih Pak Mosari. Terima kasih Pak Ari. Bergabung di malam hari ini dalam pertanyaan. Kita lanjutkan, Ded. Ini ada pertanyaan dari Jogja, dari Deborah. Yang bergabung di malam hari ini. Shalom alaika, selamat malam Dedi, katanya. Selamat malam. Dan juga selamat malam Kak Rio. Happy New Year ya. Amin, amin. Sehat selalu dan semangat dan tetap menjadi berkat nih buat Dedi. Mau tanya nih. Boleh. Kalau ada pendeta yang juga seorang gembala, sudah mengenal Bapak Yahweh dan Tuhan Yesua, sudah sering khotbah di mana-mana memberitakan namanya bertahun-tahun, tapi di gereja yang digembalakannya sendiri, beliau dan jemaatnya masih menyebut Yesus bukan Yesua. Itu gimana ya? Termasuk permisif nggak sih, katanya? Iya, kalau menurut pendapat saya ini bukan termasuk permisif, tetapi berbicara tentang apa namanya, jadi kayak misalkan dari hitam menjadi putih harus melewati abu-abu, begitu. Artinya hikmat supaya jangan terjadi bentur-benturan, karena ada yang mengatakan bahwa Yesus itu begini begitu dan sebagainya. Lah bagaimana kita bisa menjangkau orang yang masih menggunakan Yesus kalau kita menolak keras Yesus? Jadi itu sebagai apa ya, transisi lah istilahnya ya. Cuman ya memang kalau transisi ya jangan kelamaan. Dan kalau transisi di gereja sendiri saya kira sih sudah tidak perlu lagi. Kalau transisi keluar itu yang saya lakukan, termasuk melalui radio ini kan kita ndak anti dengan nama Yesus, ya kan, karena lagu-lagunya juga Yesus. Ada orang pernah tanya kepada saya, kenapa Pak Yakub di Radio Surya Kebenaran kok masih pakai Yesus? Semuanya pakai Yesua. Oke, saya mau. Lagu-lagunya mana dong? Kasih dong. Nah, kalau untuk menyalahkan itu paling gampang. Tetapi kalau misalkan lagunya yang pakai Yesua semua ada, ya itu lebih baik memang. Karena itu dari pertanyaan apa tadi? Deborah ya? Deborah. Ya, itu bukan permisif tetapi hikmat untuk supaya terjalin. Kalau di sini dulu malah saya ditantang sama jemaat, Rio. Jemaat mengatakan, dulu Pak Yakub kan sudah mengenal Yesua, kenapa masih pakai Yesus? Saya malah tanya, lu kok kamu nantang mau pakai Yesua? Oh ya enggak begitu Pak. Lu enggak. Kalau memang kamu maunya seperti itu ya saya tinggal ngikutin saja karena ini satu kebenaran, begitu. Tetapi saya tidak mengatakan Yesus itu hal-hal yang negatif. Bagi saya karena saya sudah kenal nama yang asli, ya saya pakai yang asli saja. Wong beli emas saja kalau mau ya yang asli. Masa mau beli emas palsu KW? Wong apalagi sekarang orang bawa tas itu saya ngeri juga loh dia. Kalau orang bawa tas misalkan tas yang bermerek begitu ya, katakanlah Hermes gitu, itu di bandara-bandara internasional di luar negeri itu ada pemeriksaan terkadang. Kalau membawa tasnya tas bermerek tetapi KW, tangkep, ditangkep. Jadi ya makanya saya pakai Yesua bukan karena saya melecehkan Yesus, tetapi karena saya sudah tahu nama asli ya pakai saja nama asli. Tapi Yesus kan berkuasa Pak. Amin. Kalau Yesus berkuasa, Yesua lebih berkuasa karena ini nama aslinya. Setan kenal betul siapa Yesua. Begitu saja, Deborah. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Deborah. Sekarang pertanyaan kedua. Terus gimana kalau pendeta itu membaptis orang dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dan Roh Kudus, tapi beliau sendiri belum dibaptis pembaharuan setelah mengenal nama Bapa Yahweh? Ini banyak sekali ditanyakan orang, Deborah. Jadi memang sebaiknya mau melantik orang ya harus dirinya sudah dilantik, istilahnya begitu. Ya makanya kan di dalam dunia institusi pendidikan kan juga S1 tidak boleh mengajar S1.
S1 mengajarnya di 3. S2 baru boleh mengajar S1. Nah, doktor baru mengajar S2. Ya, kalau profesor itu kan karena punya jabatan di dunia pendidikannya sehingga dia bisa mengajar doktor. Begitu. Jadi ya saran saya sih, tapi ya saran saya juga tidak didengar pendetanya Deborah tentunya. Ya, kalau mau membaptis ya sebaiknya sudah dibaptis dengan nama yang benar. Itu artinya kalau sudah lulus baru bisa meluluskan orang gitu. Tapi ya semua orang kan punya pendapat masing-masing. Saya sih menghargai saja pendapat orang yang bersangkutan, karena sah dan tidaknya baptisan itu bukan siapa yang membaptis, tetapi dalam nama siapa baptisan itu dilakukan. Sekali lagi, dalam nama siapa baptisan itu dilakukan, bukan oleh siapa baptisan itu dilakukan. Nah, kalau orangnya belum dibaptis tapi berani-berani membaptis, ya biar urusan orang itu dengan Bapa Yahweh. Saya kira itu akan lebih bijaksana, Deborah. Yes, baik, terima kasih Dedi. Dan ditutup itu saja pertanyaannya. Toda, Bapak Yahweh memberkati. Amin, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Deborah. Mungkin bagi sahabat yang masih mempunyai pertanyaan di malam hari ini, bisa langsung saja bergabung bersama dengan kami di 08166545322. Sebelum kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Sebab tangan Tuhan terus menjaga agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu
jadi pemenang. Sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini, kalau tadi kita sudah masuk pada tanya jawab bagi sahabatku, tapi kami masih membuka atensi bagi yang mau bergabung. Silahkan di 0816654532. Bagi sahabat yang masih ingin bertanya, silahkan bergabung kembali di 0816654532 melalui pesan WhatsApp maupun SMS. Dan baiklah, kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silahkan, Dit. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, tadi saya sudah mulai masuk ke sesi yang 2 terakhir. Masuk ketiga, pertanyaannya kenapa ada orang permisif. Nah, yang pertama adalah karena ambisi yang tidak terkendali. Manusia hidup itu perlu punya ambisi. Tanpa ambisi, manusia tidak akan mengalami kemajuan. Tapi jika ambisinya itu tidak terkendali, jadi permisif, menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan politiknya kesampaian, tidak peduli urusan orang lain, mau rusak atau tidak bukan urusannya, EGP istilahnya. Urusannya adalah tujuannya itu kesampaian. Dan ini di dalam permisif yang positif pun sebetulnya kurang bagus juga, Rio. Karena itu dari kejadian-kejadian yang saya alami, karena saya menggunakan permisif, artinya tidak terkendali keinginannya, itu jadi nabrak kanan nabrak kiri. Artinya orang yang belum siap ditabrak sudah kena tabrak begitu. Dan saya banyak belajar juga dalam hal ini. Karena itu tadi pertanyaan Dr. Ayu sangat bagus sekali. Ya, artinya permisif yang baik pun tetap akan bisa menelan korban. Walaupun itu tujuannya baik gitu. Terbukti saya jadi tidak disukai oleh banyak pendeta. Ini satu realitas, dan saya sudah siap sih memang untuk tidak disukai. Karena biasa kalau di Indonesia kan segala sesuatu yang baru dianggapnya itu sesat. Ya, tapi ya puji Tuhan sekarang sudah banyak yang mengenal. Ya, artinya bahwa perjuangan tidak sia-sia. Tetapi kalau bisa dengan cara yang lembut itu akan lebih baik. Kalau permisif kan segala cara ditempuh, ya memang semuanya segala cara ditempuh, tetapi dengan cara yang pelan-pelan begitu. Ya. Yang kalau terlalu kasar itu, ya lihat saja pendeta tuteler Yohanes Anies Rashid Baswedan. Ini kan ambisinya besar sekali. Dan sekarang ini malah dia selalu berbicara yang penting lihat rekam jejak, yang penting lihat rekam jejak. Dia tidak menyadari kalau rekam jejaknya sendiri itu tidak baik. Contohnya menebang pohon di Monas, mau disehatkan katanya. Bagaimana mungkin pohon ditebang kok disehatkan? Yang ngomong yang seharusnya disehatkan. Sekarang rusak semua. Monas jadi gundul dan gersang. Padahal Monas termasuk cagar budaya yang tidak boleh diubah sembarangan. Nah, itu kan sesuatu yang aneh. Kemudian bikin patung sepatu, patung bola, patung bambu porno, patung bronjong batu, gabion. Yang belum adalah bikin patung raksasa dirinya. Saya nggak tahu jika jadi presiden bisa saja dia membuat patung raksasa bagi dirinya. Kalau dia selalu mengungkapkan rekam jejak, ya saya setuju. Dari rekam jejak itu kita akan tahu kualitas seseorang. Jakarta banjir tidak diurus, orang miskin makin miskin dan makin susah. Dan saya menilai, boleh dong, namanya orang kan berhak menilai. Pendeta tuteler Yohanes Anies Rashid Baswedan ini cuma banyak retorika ucapan daripada kata banyak kerja. Jadi banyak retorika daripada banyak kerja. Kan kalau ditanya sekali pertanyaannya satu kata, jawabannya muter sampai ratusan kata. Ya.
Padahal rumah DP mall, DP persen, DP 0% cuma jadi impian orang yang susah. Apalagi sekarang rekam jejak muncul di mana-mana, sumur resapan yang justru membawa korban. Banyak mobil-mobil yang kejeblos dan merusak jalan. Artinya cuma merugikan banyak orang lain dan bisa membahayakan nyawa juga. Ya mungkin kalau saya ajak bercanda itu sunatullahnya ya salah berarti. Padahal karena Jakarta sudah memilih orang yang salah. Kalau saya tidak mengatakan sunatullahnya yang sesungguhnya yang dari keyakinan umat Islam itu yang salah. Tetapi karena Jakarta sudah memilih orang yang salah. Terus selanjutnya menyisakan banyak permasalahan dari honor TGUPP yang terkesan membayar hutang budi, Formula E yang betul-betul edan dan sebagainya. Jadi banyak sekali apa yang dikerjakannya ini tidak sesuai karena ambisi yang tidak terkendali. Nah, itulah yang disebut dengan kenapa ada orang permisif, ambisinya tidak terkendali. Yang kedua, hatinya jahat dan sering tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Ini kalau berbicara tentang pendeta Tutiler loh ya, masih membicarakan ini karena saya secara institusi terus terang saya marah besar karena ini merusak, sama sekali merusak tatanan dunia kekristenan, baik dunia teologia maupun semua dirusak habis-habisan. Tetapi anehnya kok ada orang yang mau dirusak begitu loh ya. Jadi yang kedua ini hatinya jahat dan sering tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Padahal kitab suci katakan di dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-21 dari Indonesian Literal Translation katakan, dan tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak, masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kedudukan yang hebat? Mengurus Jakarta saja tidak mampu, kok mau memajukan Indonesia? Saya pikir bisa rusak NKRI ini ya. Jadi sekali lagi permisif itu baik tujuannya baik pun tetap ada sisi-sisi yang belum bisa diterima orang. Ya, karena itu kalau mau permisif artinya menghalalkan segala cara, seperti misalkan saya membuat spanduk-spanduk dan sebagainya atau gambar tempel dan sebagainya, semua yang berkaitan dengan nama Bapa Yahweh itu merupakan cara-cara yang segalanya ditempuh begitu. Tetapi kalau dengan cara yang frontal itu akan mengakibatkan orang terluka. Dan saya banyak belajar dari masalah ini. Kemudian kenapa ada orang permisif? Yang ketiga adalah karena egosentris. Himpun uang sebanyak-banyaknya, tidak peduli urusan orang kebanyakan. Yang penting tujuannya kesampaian. Kalaupun jadi sinterklas, obral duit juga arahnya untuk dirinya, bukan dengan motivasi membantu orang. Meskipun ada juga yang membantu, tetapi dengan tujuan agar berbalik simpati kepada dirinya. Artinya ini sama saja dengan merebut kemuliaan Tuhan. Sebetulnya dia kalau bisa memberi, memberkati, itu kan satu anugerah yang Bapak Yahweh berikan. Tetapi terkadang kita lupa bahwa semua itu seolah-olah dari dirinya sendiri. Karena itu hati-hati di dalam mengiring kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, permisif itu bisa ditinjau dari dua sudut yang berbeda, yaitu permisi baik dan permisi yang jahat. Permisi yang baik pun, permisif yang baik pun, kalau tidak hati-hati caranya akan banyak membuat orang rontok. Seperti tadi pertanyaan Deborah tentang masalah nama Yesus itu. Ya, saya tahu semua tentang masalah itu, tapi kan saya tidak perlu menyampaikannya. Ya, sehingga membuat luka hati orang. Bagi saya yang penting bagaimana kita mengeterapkan supaya bisa diterima orang. Kita kan ingin membuat simpatik orang, Rio.
Nah, bagaimana orang simpatik kalau kitanya radikal? Walaupun benar, tetapi caranya yang salah. Nah, ini membuat orang jadi luka. Karena itu berbicara tentang masalah sikap, ini berbicara tentang dua manusia kecil tadi yang ada di dalam diri seseorang. Yang mana yang bisa kita kalahkan. Nah, nanti kita akan lebih jelas manusia kecil yang negatif itu apa, manusia kecil yang positif itu apa. Nanti di dalam khotbah saya akan saya terangkan, dan di dalam kitab suci pun ada gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali sih kalau yang diungkapkan tentang kenapa ada orang permisif, tetapi karena waktu juga jadi saya sampaikan di sini saja untuk sesi yang ketiga, Rio. Oke, baik. Terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan Dad, ini sebelum kita masuk pada lagu, kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, datang dari Gurnadi dari Surabaya. Gurnadi, ya, selamat malam Gurnadi. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, selamat tahun baru 2023. Amin, selamat tahun baru juga. Yes, amin, selamat tahun baru. Dan kiranya dalam berkat dari Bapak Yahweh selalu. Haleluya. Baik, terima kasih. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Terima kasih Gurnadi. Ini langsung saja sesuai topiknya mengenai orang permisif. Om, akhir-akhir ini saya sering diserang oleh orang yang anti dengan agama. Kebetulan nama yang Om sebutkan tadi sering disebut-sebut sama orang ini. Hanya saja oleh orang itu nama tengahnya diganti, yaitu I menjadi U. Ya, bukan Anis tapi diganti iya. Dan disebut sebagai contoh yang jelek. Nah, oleh orang tersebut, orang itu bilang seperti ini, kamu tahu Gun, kalau orang yang beragama itu jauh lebih jahat ketimbang dengan orang-orang yang seperti kita ini. Kenapa? Ya, karena agama bisa dipakai oleh orang jahat untuk menipu orang yang lugu seperti kamu Gun. Dia juga bilang seperti ini, sekarang coba kamu tanyakan ke pendeta kamu, kenapa orang yang jahat tidak kunjung mati sampai akhirnya orang yang baik teraniaya oleh orang jahat tersebut. Begitu Om disampaikan oleh dia, mohon untuk menyanggah. Ya, terima kasih Gunadi. Sebetulnya ini sudah masuk di khotbah saya akhir-akhir ini ya. Kenapa ada orang jahat kok tidak mati-mati? Kenapa ada orang yang baik kok cepat mati? Sebetulnya itu semua adalah keadilan Tuhan. Ya, kalau coba Gurnadi nanti bisa menonton lagi judul firman Tuhan yang saya sampaikan. Judulnya apa sih? Keadilan Tuhan. Ya, judulnya Keadilan Tuhan. Nanti bisa dilihat ya, di situ juga saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu adil. Kemudian kenapa kok ada orang yang lugu yang dijahati? Kalau Tuhan izinkan, itu karena Tuhan ingin membentuk orang lugu itu menjadi orang yang cerdas. Ya, lugu bisa karena cerdas, tetapi bisa karena tidak cerdas. Ya, dan itu perlu dididik oleh Tuhan sendiri supaya lugu tetapi cerdas. Begitu Gurnadi. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab dari Gurnadi. Dan Gurnadi minta nanti sekalian di acara mohon didukung juga dalam doa. Baik, terima kasih. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nah kita akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut dalam closing statement ya Dedi. Di penghujung acara tetap bersama dengan kami di 107.8. Besar anugerahmu padaku, dan heran segala perbuatanmu.
Kau sungguh berarti untukku karena kasihmu. Semua kisah masa lalu kau hapuskan dengan darahmu. Semua segala dosaku kau buang jauh. Kau berikan nyawamu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Hapuskan dengan darahmu. Semua segala dosaku kau buang jauh. Kau berikan nyawamu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan pembicara kita Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya sahabatku, pembahasan tentang permisif di malam hari ini dari sesi yang pertama dan juga sampai dengan sesi yang ketiga, dan tanya jawab yang sudah kita lewati. Sekarang tiba saatnya kita masuk pada statement yang terakhir nih. Silakan ya, Dedi. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statement saya dua saja. Yang pertama, permisif boleh jika tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan disangka presiden kita juga tidak permisif. Presiden kita itu permisif dalam menghadapi rongrongan dari dalam maupun dari luar, karena tidak bisa disuap meskipun dengan uang triliunan sekalipun. Buktinya digugat WTO juga tidak keder. Dan kalau saya juga akan melakukan hal yang sama demi kesejahteraan masyarakat, dan sebagai gembala saya all out untuk jemaat. Maka saat mengenal nama Yahweh, saya sosialisasikan meskipun resikonya besar. Jadi permisif itu boleh. Buktinya presiden kita tidak takut tuh dengan kelompok intoleran. Ya, padahal presiden-presiden sebelumnya ada yang jenderal, tapi ternyata tidak berani. Betul. Sementara Jokowi orang sederhana, dia berani. Artinya itu segala macam cara ditempuh. Akibatnya dia menjadi sentral dari pembahasan atau penglihatan dari para presiden-presiden di seluruh dunia. Mohon maaf.
permisif yang negatif itu musuhnya Elohim. Tuhan sudah memberi contoh bagaimana permisif negatif selalu berakhir dengan kehancuran orang yang bersangkutan. Nah, siapa yang mau coba silahkan jika ingin menjadi musuhnya Elohim. Kalau saya sih tidak mau, karena itu ketika saya menemukan nama Yahweh dengan jelas tentang pribadi dan karakternya, saya tetap mensosialisasikan walaupun resikonya besar, tetapi saya tetap melakukannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, terbukti bersama dengan Bapa Yahweh, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Begitu Rio untuk closing statement saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Dengan berakhir closing statement tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingatkan dan informasikan siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak ulang dan bisa sahabat share link YouTube-nya melalui YouTube channel Yakub Sulistyo. Sekali lagi, melalui YouTube channel Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Bisa sahabat menonton atau menyimak ulang dan bisa share kepada keluarga, kerabat, dan teman sahabat. Dan demikianlah untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan terima kasih Dedi. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan. Terima kasih Rio. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, kami mengucap syukur untuk refleksi malam hari ini, di mana kami dapat belajar tentang permisif itu yang bagaimana. Kami mengucap syukur untuk Rio yang telah memandu di dalam acara ini. Kami berdoa secara khusus untuk Rio, Engkau berkati kehidupannya, masa depan dan pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk para pendengar yang sudah beratensi, baik Deborah, Dr. Ayu yang ada di Kanada yang jauh dari kami, Pak Amos Ari Saksono, Gunadi, dan semua pendengar Surya Kebenaran yang mungkin hanya mendengarkan saja tetapi menyimak dengan baik. Engkau memberkati semua ya Tuhan. Amin. Kami memuji akan kebesaran-Mu, dan kalau sebentar kami akan berpisah dari frekuensi ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkati semua pendengar Radio Surya Kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi, dan sehat selalu. Selalu dipakai dahsyat oleh Bapak Yahweh. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bertemu lagi di pekan depan di program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pasti membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, dalam program Refleksi. Bapak Yahweh memberkati. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu. Telah ku rasakan pertolongan-Mu nyata di dalam hidupku. Sanggup hadapi segala persoalan hidupku, sebab di sana ada bebanku yang mustahil